Undang-Undang Kekerasan Seksual. Sekarang saya mengajak Anda untuk melihat lika-liku proses pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sampai saat ini masih mandek di Senayan. Kalau kita lihat sesungguhnya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini awalnya diinisiasi oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Waktu itu namanya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau disingkat RUU PKS. Kenapa Komnas Perempuan merasa perlu untuk menginisiasi rancangan undang-undang ini? Karena selama tahun 2001 sampai 2011 angka kekerasan seksual sudah tinggi. Komnas Perempuan mencatat selama 10 tahun itu 25% perempuan mengalami kekerasan seksual. Bahkan Komnas Perempuan menyatakan bahwa dalam 2 jam per harinya ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. 4 tahun kemudian, tepatnya di 2016, rancangan undang-undang ini berhasil masuk ke dalam daftar program registrasi nasional prioritas sebagai RUU inisiatif DPR yang ditandatangani oleh 70 orang. Apa yang terjadi? 3 tahun kemudian, yaitu di awal 2019 sampai akhir masa DPR bertugas, tidak satu pun daftar masalah dapat dibahas. 2 kelompok secara berhadapan-hadapan menolak dan mendukung RUU PKS ini. Yang menolak beralasan rancangan undang-undang PKS ini permisif pada perilaku seperti perzinahan dan seks bebas. Padahal substansi itu tidak ada dalam draft RUU PKS. Ya tidak ada karena memang tidak ada yang dibahas pada waktu itu. Belum ada satupun daftar inventarisir masalah yang dibahas. Berikutnya adalah merespons penolakan tadi, muncul juga berbagai desakan kepada pimpinan DPR dan Presiden Jokowi untuk segera mensahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Jadi kita bisa saksikan bagaimana 2 kelompok berhadapan-hadapan secara gagasan, menolak dan mendukung. Sayangnya hingga akhir periode DPR 2014-2019, rancangan undang-undang ini tidak berhasil diselesaikan. Perdebatan yang hampir sama yang tidak ada titik temu. Selasa, 3 Januari lalu, Presiden Jokowi akhirnya meminta semua pihak untuk memberikan kepedulian pada korban kekerasan seksual. Hal ini bukan tanpa sebab. Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual menjadi pemberitaan nasional, seperti kasus perkosaan anak di Luwu Timur, 13 santri di Kota Bandung, lalu kasus pelecehan seksual di sejumlah kampus, seperti di Universitas Riau dan Universitas Sriwijaya Palembang. Bagaimana tingkat kepercayaan kita bahwa DPR periode ini benar-benar serius mensahkan draft rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual? Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Yarye sudah bersama saya sejak bagian pertama tadi. Lalu saya juga mengundang Ketua Panja Rancangan Undang-Undang TPKS Willy Aditya. Selamat malam Bung Willy. Malam, Rosi. Salam sehat selalu. Dan juga ada anggota koalisi untuk RUU TPKS Asfinawati. Selamat malam, Malam, Vin. Dan melalui sambungan Zoom, anggota DPR fraksi PKS, Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Lydia Hanifah. Selamat malam, Mbak Lydia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan itu sih pertanyaan saya, mau nerima atau enggak. Soal penjelasannya sudah kita dengar dengan sangat baik dari berbagai kader PKS soal semangat untuk masukkan 3 pokok itu dalam satu payung hukum yang sama. Bung Willy, saya mau tanya, apakah itu bisa akan diakomodir? Dimasukkan, seperti apa yang menjadi tuntutan politik PKS? Ini udah selesai, Rosi. Udah kami plenokan awal Desember di Badan Legislasi. Memang tidak bisa musyawarah, akhirnya diambil keputusan suara mayoritas, 7 fraksi bersepakat. Itu adalah modal politik yang cukup kuat bagaimana komitmen politik DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi bahwasannya ada yang menolak, ini bukan kali pertama di DPR. Banyak undang-undang yang lain juga itu banyak fraksi yang nolak. Artinya apa? Ini bisa go ahead aja kok. Jadi DPR dalam frekuensi yang sama dengan eksekutif dan presiden ya dalam hal ini untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kami tahu persis. Oke, Bung Willy sampai di situ dulu. Dari sisi pemerintah bisa ada titik temu nggak bahwa dari PKS misalnya ingin itu dimasukkan supaya ini kekerasan seksual itu tidak melulu tentang by consent atau persetujuan, tapi juga soal norma. Jadi soal perzinahan, soal penyimpangan seksual. Apakah pemerintah memiliki titik temu soal ini? Saya kira substansi yang diatur di dalam RUU PKS itu sudah kita sandingkan dengan berbagai macam ketentuan yang existing.
kita sudah sandingkan dengan RUU KUHP, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kita sudah sandingkan dengan Undang-Undang Pencegahan KDRT, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. 8 undang-undang, Prof. Persis. Sehingga tidak akan tumpang tindih. Tidak akan Itu tumpang saya tindih. yakinkan. Tidak akan tumpang tindih, tapi diatur apa enggak? Kan kekhawatiran dari media misalnya, betul. ini harusnya Yang menjadi satu payung hukum. Yang tadi dikatakan oleh Mbak Lydia itu sebetulnya sudah kita atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Di situ ada perzinahan dan lain sebagainya. Sementara yang belum diatur di dalam berbagai macam undang-undang dari RUU KUHP itu yang kemudian kita masukkan dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual. Oke. Yang kedua begini, Rosi, apa yang dikandaskan oleh Kakak Lydia tadi, kami di Badan Legislasi dalam penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan jangka menengah itu sudah mengakomodir rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan dalam rancangan prolegnas prioritas jangka menengah. Jadi apa yang menjadi concern PKS itu juga ditampung dengan sisi yang berbeda di luar KUHP ini. Ya. Jadi apa yang diinginkan PKS itu sudah diserap aspirasinya dan dimasukkan ke dalam prolegnas. Dalam RUU KUHP tetap kita mempertahankan perzinahan sebagai delik aduan. Jadi tidak bisa kalau itu bukan delik aduan. Ya, Bu Lydia ada yang ingin Anda sanggah? Jadi gini, kalau kita bicara soal yang dibicarakan di dalam KUHP yang rancangan KUHP yang sudah dibicarakan di periode lalu ya Pak Prof Edi ya, yang itu kemudian seharusnya sudah tinggal yang tadi disebut carry over, bukan yang existing yang sekarang. Artinya itu menjadi bagian yang sangat penting yang sudah dibahas. Deliknya memang delik aduan. Karenanya kemudian hal-hal yang menjadi satu bagian yang harus kita sepakati adalah tadi kalau carry over-nya itu segera saja, nggak harus menunda lagi pembahasan-pembahasan yang kemudian harus membuat draft baru dan lain sebagainya yang tadi Kak Willy sampaikan soal soal tindak pidana kesusilaan. Sebenarnya di KUHP yang carry over itu sudah ada dan itu sebenarnya sudah selesai. Jika kemudian pada saat ini kemudian sama-sama aja yang di carry over itu bahas bersama, karenanya salah satu pilihan yang alternatif usulan PKS pada waktu pembahasan adalah yang tadi kalau memang tidak mau segera dibahas KUHP yang carry over itu, masukkan pasal-pasal itu di dalam RUU TPKS. Oke. Ini jadi bagian yang kemudian Ini sebenarnya agak Bung Willy, di mana sebenarnya ketidaktemuan itu? Gini, itu partai itu berdiri atas perspektif masing-masing. Tapi yang harus kita lihat ada sebuah realitas dan fakta objektif. Kita harus berpikir ada res privata dan res publica. Negara itu hanya mengurus kekerasan. Oke. Mens reanya kekerasan. Ya, karena tadi kalau kita sederhanakan ya supaya penonton kekerasan bisa memahami apa yang kita katakan. Jadi dari sisi PKS misalnya, jangan hanya sekedar kekerasan seksual dengan yang membutuhkan persetujuan atau by consent, tapi perzinahan tadi Asfinawati juga sudah menyebut alasannya dan penyimpangan seksual. Mengapa itu juga tidak diatur? Gini, karena apa? Seksualitas itu adalah puncak dari hak privasi warga negara. Jadi negara tidak perlu mengatur itu. Negara tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi itu. Itu satu. Yang kedua, yang kita atur ini sebagai negara pembuat undang-undang ini, Rosi, adalah kekerasan. Kekerasan itu tidak boleh dimiliki oleh orang per orang dan kelompok. Jadi itulah yang kemudian yang ingin diatur oleh negara. Tindak kekerasan. Sesimpel itu aja sebenarnya. Itulah sebabnya mengapa di dalam konteks RUU KUHP kami tetap mempertahankan konsep perzinahan yang lama. Mengapa demikian? Kita harus memahami betul bahwa menyusun kejahatan terhadap kesusilaan dalam suatu kitab undang-undang di negara yang multicultural, multi etnis dan multi religi itu tidak mudah. Baik. Ada win-win solution. Kalau Willy tadi mengatakan bahwa bisa ini tinggal sebenarnya sudah lancar saja. Kalau Kami damai punya, udah selesai. kita punya trauma pada janji politisi. Gini, DPR itu, Rosi, adalah ruang pertarungan politik. Saya, fraksi Partai Nasdem yang mengusulkan undang-undang. 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem bertanda tangan semuanya untuk mengusulkan. Jadi saya pengusul. Tidak hanya ketua panja. Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKB. Tapi semua anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem 59-nya tanpa terkecuali bertanda tangan mengusul. Jadi saya pengusul.
Anda di sini kan ingin sama sebenarnya, oh berjanji menyelesaikan. Pada poin itu Anda juga berjanji menyelesaikan. Saya tidak berjanji, saya sudah menyelesaikan. Sudah menyelesaikan dan kemudian sekarang kita tunggu Ketua DPR Mbak Puan sendiri memberikan satu statement yang sangat Tadi menyegarkan. Dalam rapat paripurna Ya. yang mendatang akan segera mengesahkan RUU itu untuk kemudian bisa dibahas dengan pemerintah. Ya. Baik, dalam sisi yaitu prosedural rasanya sudah selesai. Ya, dalam prosedur politik di DPR sudah selesai. Tidak ada yang dihilangkan. Kan itu aspirasi dan itu naskah yang lama. Balik periode ini khususnya 2021 pengusulan balik dalam rangka penyusunan. Kan yang pembuat undang-undang itu pemerintah dan DPR. Kalau toh naskah yang lama itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi Rosi standpointnya adalah bahwasanya itu tidak masuk sesuai aspirasi, itu hal yang berbeda. Oke. Jadi Memang tidak masuk dalam pembahasan dalam panja kali ini. Ya, Oke. itu biar clear Rosi adalah saya berkonsultasi dengan Prof. Edi karena ini narasumber kita sebelumnya. Saya berkonsultasi dengan Bu Bintang. Apa kendala yang terjadi pada periode sebelumnya? Seperti yang dikatakan oleh Ketua Panja sebelumnya. Itu satu jenis KS saja bisa satu masa sidang. Apa nggak gila kita? Untuk frase kekerasan seksual. Ya, itu yang kemudian menemukan jalan buntu. Nah, kita tentu on the floor ini. Oke. Jadi Bung Willy, jadi dengan tidak memasukkan tadi, Bukan tidak memasukkan. Sebelumnya. maka itu kemudian bisa membuat perdebatan jadi tidak terlalu alot lagi? Satu, kami... Jadi sengaja memang tidak dimasukkan? Bukan, saya belajar salah satu masukan Prof, ini nanti bisa kita konfirmasi pada Prof. Apa yang sudah eksis pada undang-undang yang ada, itu tidak kami masukkan. Sehingga nilai spesialis dan kemudian memudahkan. Tuh, satu itu. Yang kedua, tentu karena ini menjadi kebutuhan dari korban. Karena Rosi bilang tadi, kok DPR ki leda-lede sih? Kok DPR ki nggak aspiratif sih? Nah, daripada kita masuk jebakan Batman, yang itu akhirnya nggak selesai-selesai, maka kemudian kita harus ada titik tengah. Oke. Itu Rosi. Oke, gini Mbak Rosi, undang-undang ini dalam draft tahun 2019 itu ada 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual. Dari 9 jenis itu berubah menjadi 7. Mengapa 7? Pemerkosaan ditarik, kemudian aborsi ditarik dimasukkan dalam RUU KUHP. Tinggal 7. Kemudian terakhir 5. Mengapa tinggal 5? Sekali lagi, tim gugus tugas betul-betul menyisir undang-undang yang existing. Jadi kami membagi tugas Mbak Rosi untuk persoalan pencegahan itu pada Kementerian PPA, mengenai tindak pidana dan hukum acara itu kita serahkan kepada teman-teman kepolisian dan teman-teman kejaksaan, dan kebetulan teman-teman kejaksaan yang terlibat di dalam RUU PKS mereka juga menyusun RUU KUHP. Jadi sudah ada sense untuk itu. Mengapa yang tadi dikatakan oleh Asvina mengenai perbudakan seksual, eksploitasi seksual, menurut pandangan kami, ini unsur-unsur bestandil deliknya ini sudah masuk pada undang-undang perdagangan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sehingga dia tidak redundant. Oke. Kecuali satu hal yang tadi dikatakan oleh Asvina, yang ini mungkin ya akan menjadi daftar inventaris masalah dari pemerintah, adalah soal pemaksaan Aborsi. perkawinan. 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 Karena sekali lagi saya katakan, kita menyusun undang-undang dalam negara yang multi etnis, multi religi dan multi culture itu tidak mudah, karena mengenai pemaksaan perkawinan ini di beberapa daerah memang ada keberatan. Tapi sekali lagi, karena kita juga memasukkan konsep restoratif justice di dalam RUU PKS ini, nanti kita akan berbicara lah. Menurut kita perbudakan itu masuk di dalam konteks perdagangan orang. Mengapa? Karena dia di situ bukan bersifat kumulatif, tapi bersifat alternatif, sehingga memang ada yang bisa menjurus kepada eksploitasi seksual apabila itu memang ujung-ujungnya pada ekonomi. Tetapi perbudakan seksual kan tidak mesti pada ekonomi, itu bisa juga dipakai dalam unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana perdagangan orang. Tapi nanti akan kita diskusikan ya, tetapi Masih kita terbuka. mencoba melihat satu persatu itu. Baik. Yang progresif. Ya. Hal yang paling diuntungkan. Apa yang paling progresif? Coba mungkin Satu, secara yang paling. Selain hukum acara ya, satu saksi saja cukup ya. Kalau di KUHP butuh 2. Nah, ini kita memiliki suatu pendekatan khusus, yaitu ini satu-satunya undang-undang yang memiliki keberpihakan kepada korban dan perspektif korban. Oke, di mana progresifnya? Satu, Rosi, ini undang-undang tidak, selama ini kan undang-undang kita kan menjerat si pelaku saja. Seberat apapun kita menghukum si pelaku, korban kekerasan seksual itu belum tentu pulih kepada situasi awal. Nah, jadi ini adalah undang-undang yang memiliki
perlindungan kepada si korban, keluarga si korban. Kita lihat bagaimana ketika ada korban yang terakhir dengan oknum polisi, itu ibunya sampai minta maaf, itu nggak ada lagi. Ya. Kita ingat baik Jadi Nuril, ini tidak korban saja menjerat si pelaku, tetapi juga juga melindungi mencakup keluarga dan melindungi saksi sendiri. melindungi saksi, melindungi Keluarga korban. keluarga korban. Dalam hal ini juga Asfi mungkin bisa tambahkan saya bagaimana butuh ada healing untuk korban. Apakah ini juga Oh, termasuk? iya. Ya? Kita Pendampingan ada 3 hak psikologis korban. semua ada. Mulai Hak dari korban, awal ya? proses, Ya. prosesnya berjalan sampai paskanya. Jadi tidak hanya healing ya, tidak hanya pemulihan secara psikologis, tapi pemulihan secara sosial, ekonomis itu ada di dalam. Dalam undang-undang Ya. itu Ya. akan Jadi dimasukkan betul-betul juga. ada pendampingan psikologis, seperti jangan sampai yang dikatakan oleh Rosi kalau dalam bahasa studi kejahatan itu victimize victim. Korban yang kemudian dikorbankan lagi itu tidak boleh terjadi. Itu kasus baik Nuril kita ingat betul, korban Betul. menjadi tersangka, ini tidak akan lagi terjadi reviktimisasi dalam RUU TPKS ini. Jika RUU ini memang ideal, seberapa cepat kita bisa menyaksikan rancangan undang-undang ini disahkan? Adalah satu, kami akan memparipurnakan ini sebagai hak inisiatif DPR di awal masa persidangan ini. Habis itu kita kirim ke pemerintah, tergantung Prof tadi ngobrol kami ini sama Bu Bintang juga. Ya kalau surprise-nya keluar 2-3 hari, kita bisa proses karena ini frekuensinya sama, spiritnya sama. Sebulan selesai, Rosi. Ya, masih ada ruang untuk mendiskusikan substansi, Rosi. Karena apa? Nanti di dalam proses Yang harus pasti begini Bung Willy, mendiskusikan substansi, menambahkan yang hal yang memang benar-benar dibutuhkan. Ya, ya. Jangan sampai berdiskusi tapi menghilangkan substansinya. Gugus tugas itu memang terdiri dari 4 kementerian dan lembaga ya. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian. Tetapi pada rapat terakhir bulan Desember, kami sudah mengajak berbicara dengan kementerian lembaga terkait, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, juga Kementerian Dalam Negeri. Karena kalau implementasi dari RUU ini ketika dia menjadi undang-undang, ini kan akan ada semacam unit-unit yang kita berharap itu akan dibentuk di pemerintah daerah masing-masing. Ya. Sehingga kita berbicara dengan Kemendagri untuk hal ini. Karena Jadi, banyak sekali pemerintah daerah yang tidak Persis. mengamanatkan adanya unit-unit untuk pemulihan bagi korban. Betul. Jadi kami sudah tadi saya katakan dari awal pemerintah sebetulnya well prepare, bukan saja dalam soal substansi, tapi sudah memikirkan bagaimana nanti ini dalam implementasinya. Jadi ini sebenarnya DPR ini kalau nggak presiden kasih perintah nggak gerak ya? Justru udah selesai. Sebelum pidato presiden, balik sudah pleno. Dan sidang paripurna itu kami jadwalkan di sidang masa penutupan. Tapi karena bamusnya sudah lewat, maka kemudian di awal masa